Selamat malam teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Malam hari ini kita akan mengobrol bersama tentang pemuritan, ya khususnya pemuritan di gereja. Ya, discipleship is not sexy. Ya, kita akan membahas dengan seorang rekan saya, hamba Tuhan yang memang concern dengan pemuritan dan bukan hanya teori, tetapi juga eh, pelaku, ya di mana dia sudah mempraktekannya. Dia seorang gembala jemaat. Ya, kita akan menunggu dari eh, ya, halo Pak Togi. Ya, halo. Halo, halo. Oke. Bentar ya. Yo. Oke, saya mesti. Sorry. Wait a minute. Ini. Oke. Ya, teman-teman, di layar sudah hadir Kak Togi. Ya, Salam, ya. Shalom Kak Togi. Bung Albert. Ya. Kak Togi, makasih untuk kesediaannya, terima kasih untuk waktunya. Ya, jadi Kak Togi ini adalah gembala jemaat, sekaligus juga pendiri daripada lembaga tim dan seorang penulis buku yang berjudul The Art of Mentoring. Oleh sebab itu bukan suatu hal yang biasa kalau malam hari ini kita bisa ngobrol dengan Kak Togi yang bukan hanya teori tapi juga pelaku pemuritan itu sendiri. Juga bukan seorang pengkhotbah tentang pemuritan, tapi juga orang yang menghidupi pemuritan. Kak Togi, maaf Ya. kalau selama pembicaraan kita malam hari ini saya akan manggilnya bukan Pastor, tetapi Kak Togi gitu ya Kak Togi. Ya, saya Ya, it's okay. Iya, saya pengen menjelaskan kepada teman-teman yang menyaksikan ini, gitu ya. Jadi Kak Togi ini bukan seorang hamba Tuhan yang gila hormat, yang harus dipanggil pester-pester gitu ya, yang lagi hari-hari ini sedikit-sedikit pester gitu ya. Padahal ketika di sinode beberapa seperti sinode saya itu sendiri tidak mentahbiskan pester, gitu ya, tetapi pendeta muda dan pendeta penuh. Dan kemudian ketika seorang menyebut dirinya pester, tidak kelihatan pendeta penuh atau pendeta muda, kemudian muncullah senior pester. Jadi seolah-olah pester itu jadi sebuah jenjang karir yang harus diperebutkan. Nah, tentunya kalau di dalam pemuritan bukan soal struktur, bukan soal jabatan, tetapi sama seperti ketika misalkan saya dimentor Kak Togi, maka saya akan menerima kehidupan Kak Togi yang sepenuhnya, apa adanya, pribadinya, bukan karena sosok pendetaannya. Bukan demikian Pak Kak Togi? Iya, benar-benar. Mentoring itu sebenarnya katakanlah dua orang pribadi, satu mentor, satu menti, ya, yang berjalan bersama lewat sebuah katakanlah hubungan berdasarkan pengalaman, di mana dua-duanya punya sebuah komitmen ya. Komitmen yang satu mau tentunya dimentor atau dimuridkan, yang satu mau memberikan waktunya, hatinya untuk memuridkan atau mementor. Jadi kalau yang untuk jadi mentor itu bukan berarti harus jadi pastor, atau harus sudah jadi pendeta dulu baru mementor. Nah, banyak orang salah mengerti ya, bahwa
pementoran pemuritan itu bukan hanya di dunia pelayanan sebenarnya. Hmm. Justru di Alkitab muncul dalam keluarga dulu, Ulangan 6. Hmm. Allah memerintahkan orang tua memuridkan, mementor anak-anaknya. Itu satu. Yang kedua, di area workplace ya. Atau orang bilang dulu marketplace. Cuman saya lebih suka workplace. Karena sekarang marketplace kalau di Facebook, semua jualan barang second. Hmm. Jadi marketplace ya, sepatu, bahkan kunci Inggris juga dijual. Nah, Yesus sendiri memilih murid-murid pertama itu dari workplace ya. Kita tahu Petrus sama Andreas. Jadi sebenarnya di dunia dunia workplace atau sekuler, contoh kita bos atasan atau kita guru dosen ya, dan lain sebagainya, harus mementor orang-orang yang kita pimpin tetap. Dan nggak ada urusannya dengan pendeta, pastor di situ, bukan. Sebenarnya pemuritan atau pementoran gaya hidup ya kerajaan Allah. Baru justru kesininya malah ditarik ke dunia pelayanan, discipleship. Ya, dengan adanya Paulus, Yesus memuridkan 12 murid, kemudian diikuti, kita tahu terus berkembang kepada Paulus memuridkan atau mementor yang lainnya. Gitu. Atau nah, dengan munculnya buku lalu training-training itu sendiri, sebetulnya kerinduannya Kak Toki apa? Iya, saya mungkin lebih kurang 2012 saya meng-aware ya, khususnya para pemimpin rohani, kenapa mereka yang memiliki decision maker. Artinya contoh ketika gembala ngerti bahwa come on, this is gereja itu bukan soal ABC. Gereja is not attendance. How many your attendance? Berapa sih jemaat lu berapa? Kan sekarang begitu kan. Terus is not gedungnya di mana? Ya saya masih sewa apa? Sewa sekolah, saya sewa hotel, saya sewa mall. Oh saya dong punya gedung sendiri. Lalu gereja bukan C ya, ABC. Bukan cash flow yang sekarang dipusingin ya. Begitu COVID, perpuluhan nggak ada, pendeta juga pusing, darah tinggi, jantung keluar semua lah, pusing karena mungkin cicilan banyak ya, operasional banyak, pemasukan dikit. Ya, justru pemuritan ini yang saya kerinduan saya, ayolah gereja balik lagi gitu, balik lagi ke esensi semula bahwa jemaat mula-mula gereja pertama muncul. Ya, memang kata Kristen muncul di Antioquia, tapi jangan lupa gereja pertama muncul waktu di Yerusalem. Setelah Pentakosta, Petrus berkhotbah, dikumpulkan mereka dalam komunitas ya. Dalam sebuah, kalau sekarang sel group lah, jadilah itulah cikal bakal yang sekarang gereja lokal. Ngapain di persekutuan, dimuridkan. Itu. Jadi saya sebenarnya kerinduan saya menulis buku, ngomong ya supaya basic lah, balik lagi gitu loh. Pemimpin ya terserah mau gembala, mau tadi bukan gembala, pengkhotbah, balik lagi ke hatinya Tuhan, hatinya Allah, bahwa gereja itu bisa ngomong discipleship, bukan yang lain. Makanya COVID-19 ya mau dibilang malapetaka juga, bencana juga, tapi ya kan kita sering pakai ayat Roma 8 ayat 28. Jangan dong Roma 8 ayat 28 dipakai ketika naik gaji, ya, ketika dapat mobil, dapat anak, kecelakaan, nggak jadi kecelakaan, nggak jadi naik pesawat jatuh. Apakah lewat COVID-19 ini kita nggak bisa ngomong ini rencana Tuhan Roma 8 ayat 28? Supaya gereja balik lagi. Akhirnya dipaksa mau tidak mau ke prinsip pemuritan. Karena kan sekarang ya maaf, gereja juga jadi abu ya sekarang ya. Kursinya, gedungnya, mic-nya.
Saya kemarin ke satu gereja besar, teman saya pianonya banyak abu karena 3,5 bulan nggak dipakai. Ya, Ya, kemana? Ke rumah-rumah. Ya, ya memang memang dari dulu kan ibadah di bait Allah dan rumah-rumah, kau akan di rumah ibadah. Nah itu kerinduan saya gitu loh. Nah, ya kalau tadi Kak Toki bilang dosa gereja itu, ya, saya istilahkan itu ABC, attendance, building, dan cash flow. Ya, saya sendiri juga menyodorkan sebuah resep gitu ya. Gereja hari-hari ini harus ABC juga. ABC-nya all about Jesus, all about Christ. ABC-nya itu all about Christ. Kenapa? ah, Karena juga gereja sudah kehilangan Yesus, gitu kan, ya. Gereja sudah ah, eh, banyak khotbah-khotbah motivasi, ya, hiburan, sehingga tidak ada lagi Kristus di dalam gereja itu sendiri. Nah, ah. lebih lanjut, Kak Togi, kalau di dalam pelatihan-pelatihan itu biasanya yang sering dimunculkan oleh para peserta apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih sering muncul, kalau boleh tahu? Ini ada peserta nanya nih, gimana dijawab atau gimana? Oh, Jawab itu dulu. sebentar lagi Gak Dora. enak Ya, soalnya. oke. Sebentar ya. Tadi Nanya yang yang mana dulu nih? pertanyaan, Jawab yang mana dulu? eh, eh, Jawab. saya dulu aja. Ya, habis ini kan nanti yang memuritan tentang keluarga itu kan. Ya. Ya. Jadi apa tadi? Sorry. Jadi pelatihan-pelatihan yang sering diadain Pak Sering Togi tentang ditanya. pemuritan, yang sering ditanya. Oh, yang sering ditanya adalah apakah pemuritan itu kan sebenarnya kita udah ada dalam struktur sel group. Hmm. Itu juga pemuritan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mau memuridkan? Gembala sendiri nggak nangkep apa itu pemuritan. Itu dua. Yang ketiga, bagaimana cara memuridkan? Hmm. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu berarti kan eh sama nih. Kita dapat menyimpulkan tema kita malam hari ini kan discipleship is not sexy ya. Iya. Pemuritan itu ternyata kemanapun saya pergi, memang di gereja lokal kayaknya kok kurang gitu ya, kurang greget. Terus disangka ini kan barang vintage nih, kuno, Hmm. old fashion lah, old mode lah. Ya, nggak menarik lah, ini apa sih gitu loh. Pemuritan itu apa sih? Kayaknya terus kemudian sesuatu yang memboring, membosankan, sesuatu yang apa ya? Nggak ada nilai jual lah. Kalau di dunia industri itu ya, lagu tuh kan tiap tahun kan apa sih? Lagu apa yang lagi tren nih gitu. Jangan kan lagu pon aja, pon. Di dunia industri ini pon aja lagi tren, pon apa? Itu sampai begitu gitu. Nah itu juga terbawalah ke gereja industri kan. Jadi pemuritan ini nggak ada nilai jual. Apa sih khotbah-khotbah pemuritan di atas mimbar? Yang bagus kan khotbah tentang ya begitulah berkat ya. Yang bagus-bagus itu ya. Tapi pikul salib janganlah, penderitaan. Padahal itu bagian dari pemuritan Ya. sebenarnya. Nah, Ya. itu banyak sekali ditanyakan ke saya, dan itu menunjukkan bahwa memang tingkat pemuritan di dalam gereja tuh sangat-sangat lemah. Dan kita akui di banyak gereja gitu. Nah, mungkin seperti itu, Bung Albert ya. 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 Jadi ternyata buat gereja, ya, beberapa gereja pemuritan itu tidak lagi menyenangkan seperti judul tadi, discipleship seksi, tidak begitu menarik. Nah, Hmm. kenapa? Menurut saya salah satunya adalah eh, ribet atau bayar harga lebih ya dari sekedar cuman khotbah. Orang juga nggak Iya. mau dikepoin ya, dan Hmm. kita juga degradasi makna ketika orang care lalu kita sebutnya sebagai kepo. Jadi Hmm. generasi ini penting aku sudah ke gereja, jadi urusan lu sendiri, gua sendiri gitu ya, jangan perlu ikut campur dalam hidup gua. Itu yang menurut saya lihat demikian. Nah, tadi kalau dikatakan Roma 8:28 berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan ke orang yang menyaksikan juga, ya bahwa
ternyata ini kebaikan Tuhan membawa kita kembali ke rumah karena kita bisa pelayanan, kita bisa baik di pelayanan di gereja, tapi ternyata kita tidak berhasil di rumah. Dan sekarang gereja dibawa kembali ke rumah. Nah, pertanyaannya tadi, gimana kalau dikatakan sebelum kamu memuridkan keluargamu dulu deh. Pendapat dari Kak Tok, ini ada salah satu pertanyaan. Kamu enggak Ya, itu tadi nyambung. Apa? Itu tadi nyambung ya. Jadi muridkan tuh jangan disempitkan atau dikerdilkan dalam konteks pelayanan. Jadi di awal di perjanjian lama itu kan dalam Ulangan 6 ya jelas ya. Nah, balik lagi nih saya ngomong tentang perjodohan ya, dikit love dating and sex. Kenapa Abraham sangat-sangat peduli sekali terhadap jodohnya Ishak? Apakah dia mau ngatur-ngatur jodohnya? Enggak, itulah merangkap pemuritan. Karena ada mandat itu, mandat keluarga. Mewariskan iman kan. Abraham pingin sebelum dia mati dia pastikan anaknya menikah dengan ya bukan hanya seiman aja, satu values lah. Ya, satu terahnya apa? Bukan soal suku, bukan, tapi soal kingdom. Makanya disuruhlah bujangnya ya, bujang itu pembantunya Eliezer kan, akhirnya menemukan minta tanda Ribkah. Nah ini Abraham nih ngerti yang namanya pemuritan dalam keluarga. Syarat kata Paulus penunjukan diaken, penunjukan penatua udah jelas, berisi satu, terus cakap mengatur keluarga dulu. Gimana dia mengatur orang lain, keluarga sendiri aja nggak bisa cakap. Nah itu udah jelas itu. Saya setuju. Artinya keluarga kita adalah jemaat utama kita sebenarnya. Ya. Nah, dimuridkan di rumah, akhirnya dimuridkan jemaat di gereja dan muridkan juga kota, muridkan bangsa. Ya, simple thing. Saya nggak bisa. Saya muridkan keluarga saya muridkan jemaat saya, begitu keluar orang bilang saya terkenal sebagai warga yang pelit. Karena minta 17 Agustus 5.000 aja sumbangan nggak ngasih. Yang kedua, kalau ada kegiatan-kegiatan nggak pernah ikut, gotong royong, bersih-bersih nggak pernah. Yang ketiga, kalau orang keluar kayak COVID begini ngomong ronda nggak pernah ikut. Nah kalau begini udah stop, jangan ngomong garam dan terang. Sebelum saya kemari, ini saya baru podcast juga di Ciputat. Nah kenapa? Saya ini kan jadi fasilitator nasional percepatan COVID-19 untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, kenapa saya mau? Ya udah nggak usah ngomong Alkitab dulu lah, terlalu lebay. Apa-apa dikaitkan dengan Alkitab memang harus, tapi ini kan sebagai warga negara yang mau menerapkan Pancasila. Saya terpanggil ya, memberikan sumbangsi, bergotong royong, membantu pemerintah, menolong sesama dan sebagainya. Nah, saya percaya ya kalau kita terbiasa memuridkan keluarga, otomatis kita keluar juga akan jadi garam dan terang, akan jadi contoh. Ya, di lingkungan saya ini, satu lorong ini saya satu-satunya Kristen pendeta lagi. Itu berat sekali tuh pencobaan ya. Apalagi di Jakarta kita tahu sendiri kemarin kan, pemilihan gubernur dan presiden terbagi dua kelompok. Nah daerah saya ini yang kebanyakan kelompok inilah, ya, yang tertentu lah, gitu loh. Cuman karena saya tahu saya harus memuridkan juga lingkungan, kota, dan bangsa, ya akhirnya fine-fine aja. Gitu loh. Ya mereka menerima saya as a, tanda kutip, ya sebenarnya menerima saya keberadaan saya sebagai kehadiran saya, otomatis lah. Ya, mau dibilang mentor, ya bisa juga karena anaknya kena narkoba segala macam, larinya saya juga dinasihatin, ada yang bandel nasihatin. Ya, seperti itu, Bung Albert. Kak Togi, kalau lihat dari salah satu lembaga penelitian yang baru-baru ini memunculkan
bahwa anak muda jangankan murid kan, tetapi juga tidak tertarik ke gereja. Nah, fenomena apa yang terjadi? Menurut Kak Toki, bagaimana melihat? Apakah betul demikian penelitiannya? Apakah anak-anak muda sekarang sudah berkurang di gereja-gereja? Atau seperti apa sih fenomenanya anak muda gereja sekarang? Sebenarnya kalau di Indonesia masih oke lah ya dibanding dengan negara-negara lain. Nah, cuman memang saya masih jujur, anak muda ternyata ke gereja kebanyakan dibawa orang tuanya. Ke level karena orang tuanya aktivis pelayanan semua ke situ. Coba cek pelayanan youth, pasti kebanyakan dihadiri oleh anak muda yang memang bapaknya pelayanan di gereja itu. Tapi anak muda yang orang tuanya nggak di situ, menurut saya ada cuman sedikit lah. Itu yang saya lihat fenomenanya. Terus anak mudanya mana? Apakah meninggalkan gereja? Enggak juga. Kadang mereka hari Minggu datang. Tapi as a Christian ya. Seperti saya absen ya. Absen ke sekolah ya karena saya pelajar. Saya murid, saya mahasiswa. Tentu harus ke gedung sekolah, ke gedung kampus. Ya, karena saya Kristen, ya tentu saya harus Minggu harus ke ibadah dong. Apa kata dunia? Terus saya kok Kristen kok nggak ibadah? Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Ketahuan dari mana? Ya dari COVID-19. Kalau dengar khotbah, amin, amin, amin. Ya amin, semua diaminin pokoknya lah. Semangat, khotbah pendeta. Ya nyanyi, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan. Wah ya kan? Apalagi ngomong khotbahnya Kristen Raja Wali. Begitu ada masalah COVID, ya, ya tengkurap semua, tengkurap, semua tengkurap. Nah kelihatan. Jadi datang bukan bukan sebagai murid, datang ibadah, cuman ya itu tadi ngisi roster aja. Sama anak muda juga fenomenanya begitu. Event they don't know, ya mereka nggak tahu gue ngapain sih ke gereja, nggak tahu aja. Ya udah datang gue ke gereja ya karena gue as a Christian, gue ini Kristen, bapak gue Kristen, ya udah ya mau nggak mau dong. Jadi ini maaf sebagai formalitas. Sinode kami baru merilis survei ya, dan ini belum dibuka, di open. Tapi saya baru dikasih tahu dan karena sekretaris umum sinode kita ngomong ini kurangnya di mana, dimuridkan atau dikasih ke Departemen Pemuda Anak. Yang mengejutkan adalah 35% dari survei itu menyatakan bahwa mereka ya berpacaran dengan berbeda kepercayaan. Ini survei dilempar di dalam gereja lokal loh. Apakah itu tidak mencengangkan? Iya, sinode kami, ya. Yang ini karena kan di kuesioner dijalankan di ibadah youth. Apakah itu tidak mencengangkan? Menurut saya sangat-sangat mencengangkan. Seperti itu, ya. Kalau Mungkin yang sama-sama kita dulu saya kenal Kak Toki, kita sama-sama di area youth. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang menyebabkan gereja itu tidak menarik? Jangankan memuritan, gereja itu juga tidak menarik buat anak muda. Sebenarnya sedang berbeda jalan begitu dengan anak muda. Anak muda maunya kemana? Sebetulnya gereja ini sedang kemana? Ya. Gereja sedang seperti apa sebetulnya, sedang dikerjakan atau sibuk apa? Ya kok anak-anak muda tidak tertarik gereja. Ya dulu ada kata relevan ya. Menurut saya sekarang bukan kata relevan sih. Kalau menurut saya lebih ini apakah hari ini gereja mengerti nggak? Mengerti, percaya kepada mereka dan menerima nggak? Ya dan jujur banyak anak muda sekarang justru merasa bahwa mereka ini cuma hanya dimanfaatin, dieksploitasi sedemikian rupa. Itu satu. Tapi yang kedua, mereka datang ke gereja, mereka juga nggak tahu bahwa mereka dimanfaatin. Nah ini yang celaka. Ya. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun pelayanan gitu-gitu aja, baru mereka tahu. Akhirnya pindah lagi gereja. Tapi kan ketika mereka pindah gereja ini, mereka udah berkeluarga, baby. Akhirnya sia-sia gitu, leadershipnya sia-sia.
Harusnya mereka udah levelnya menengah, pindah gereja jadi dari bawah lagi. Nah, itu yang membuat anak muda sekarang pinter-pinter ya. Ketika mereka tahu itu, mereka merasa dimanfaatkan, mereka tidak diberdayakan, tapi diperdayakan. Beda P sama B, tapi ngeri kali ini. Artinya beda banget nih. Suruh pelayanan ini, pelayanan itu, doa malam, doa ceria, semua doa lah. Akhirnya waktunya tumplek di dalam gereja semua, tapi nggak pernah dimentor. Nah ini yang akhirnya jadi yang membuat gini, ibadah kalau entertain dari satu hiburan ke panggung hiburan itu nggak ada kepuasannya. Selalu nagih terus, apalagi karena performance. Tapi begitu di touch hatinya lewat pendekatan pemuritan. Mau gereja kecil kayak mau gereja di gang, ketika di touch pasti anak muda itu akan stay. Nah masalahnya balik lagi ke awal. Banyak gereja menganggap pemuritan itu bukan utama. Pemuritan itu ya bahkan di kalender ya agenda gereja itu nggak pernah ada lah, nggak pernah dijadwalkan. Padahal itu sebagai gaya hidup, mestinya mainnya harus ke situ. Ya mungkin seperti itu aja ya. Nah contoh jemaat kami ini eh ada anak muda luntang lantung ya ini dia di daerah Chinese dan orang Chinese dan dari remaja ngerampok ngerampok rumah-rumah kosong nih gitu loh. Nah, ketemu sama orang yang saya mentor, ya dia dimentor deh, dibawa ke jalan yang benar. Nah, itu. Nah sekarang jadi supir motor Grab. Nah, nah ini kan tugas gereja. Cuman masalahnya yang gini-gini kan gereja mau nggak gitu loh. Ya karena ini nggak menguntungkan. Satu perpuluhannya berapa sih? Koleknya juga paling 2.000. ya, ya kan? Terus terus diapain dong? Ya akhirnya banyak orang-orang begini datang ke gereja lihat performance dan akhirnya nggak di touch ya, nggak di touch sama sekali. Jangan kau ngomong dimuridkan, nggak di touch sama sekali. Dan akhirnya dia nggak tajem dan menjadikan gereja udah deh ngapain ke gereja, toh gini-gini aja gitu loh. Mungkin seperti itu makanya karena anak muda nggak dimuridkan, mereka datang di ibadah di umum hanya untuk ya saya orang Kristen saya harus ke gereja. Yang kedua di umum ini kan pembicaraan lebih lebih mantep nih. Pendeta kondang ada artis lagi. Walaupun kadang-kadang kurang ajar. Ya, artis 10 juta, pendetanya 500.000, sejuta. Ada itu kan kurang ajar tuh gereja. Itu gereja industri lagi. Ya, untuk menteri orang datang jemaat. Ya, mungkin seperti itu ya. Bung Albert ya. Jadi kalau kemudian tadi kita sudah membicarakan dari sisi apa namanya kurang lebihnya gereja ya, dan pemuritan, lalu kondisi dan fenomena gereja dan anak muda, lalu kira-kira gambaran pemuritan itu seperti gimana? Atau seharusnya seperti apa orang itu ketika katakanlah jiwa baru, tadi yang katakan kurang touch, kemudian apa yang mestinya gereja lakukan? Ya, Ya, oke. Ini kan sebenarnya kalau ngomong pemuritan satu mata koin dengan penginjilan ya. Koin ada dua sisi. Jadi kalau semua bangsa muridku itu ada Amar Agung pergi memenangkan jiwa, tapi jadi kalau mereka muridku kan. Ya, nah setelah murid ya kita lihat baptis, ajar. Harusnya memang apa sirkulasi ya atau spiritual mappingnya gereja orang udah diinjili ya dimuridkan ya karena pesannya murid bukan jemaat. Nah gereja harus memuridkan dan ketika dimuridkan udah jadi pemimpin diutus lagi untuk memenangkan jiwa. nah, gimana cara memuridkan atau istilahnya mendekati anak muda yang tadi katakanlah model-model yang sudah
tidak tertarik, rohani, lalu tiba-tiba kemudian dia tobat. Gimana cara mendekatinya anak muda supaya bisa Nah, makanya menjadi makanya ini bukan soal gereja itu anak muda atau enggak. Memang cuman anak muda di Alkitab sangat menonjol. Makanya saya belum diizinkan untuk besar ya. Pelayanan saya masih sederhana. Saya ini dipanggil ya telat juga enggak ya. Cuman kan sesuai dengan panggilan Tuhan. Baru mengembalakan 3,5 tahun ya. Kenapa saya dari dulu nggak mengembalakan? Nah, itu juga rencana Tuhan mungkin ya. Saya ada di jaringan lama, kegerakan dan sebagainya. Saya melihat gereja itu bukan hanya as a worship center harusnya. Ya, bukan hanya untuk tempat beribadah, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Tapi gereja juga harus menjadi transforming center, ya, tempat learning center, ya, tempat ya. untuk juga coaching center, tempat pelatihan, Hmm. semacam training center. Nah, Ya. gimana gimana saya banyak ngomong ke banyak pemimpin. Gimana anak muda supaya betah? Ya sediakan dong internet, wifi gratis. Hari ini kan itu kan mahal ya. Hmm. Anak-anak kampus, tugas, mesti ke kafe, Hmm. beli ini, beli itu. Ngapain? Gereja siapin dong. Ya, wifi yang benchnya tinggi, apalagi nggak ada lag ya. Hmm. Mereka ngerjain tugas, dikasih kertasnya gratis. Ngeprint tinggal print. Ada komputer, jangan rental. Misal siapin 3 komputer. Sambil ngerjain musik rohani. Ada menara doa, tempat konseling. Karena bagi saya gereja itu POT, pot ya, pot bunga, Hmm. Hmm. pot bunga. Nah, anak muda itu Singkatan apa itu? ditanam sebagai benih. Ya, anak muda itu ditanam sebagai benih. Ya kan kayak firman Tuhan. Firman Tuhan itu tanahnya, pot itu wadahnya gereja lokal. Hmm. Nah, akhirnya mereka dimuridkan kan, di apa, dijaga, dirawat, dipupukin, dikasih air, itu dimuridkan. Nah, pot itu singkatan place of transformation menurut saya. Ya, jadi gereja harus tempat tempat orang-orang justru mengutus. Nah, dulu bayangan kita nih penginjilan misi itu ke daerah-daerah, bisa oke sih, itu misi. Tapi penginjilan juga jangan lupa harus dilakukan untuk anak-anak muda tadi. Anak muda datang, ya dikasih tempat, ya dikasih space. Nah, seminar-seminar, untuk entrepreneurship, public speaking, harusnya kan nggak bayar. Jangan lagi ke gereja, ya saya juga kadang-kadang geli gereja nih. Ya, seminar bayar, gitu bayar. Begitu online bayar juga. Nah gimana anak-anak muda? Aduh, kacau nih gereja. Gua aja nggak ada duit lagi pusing. Ya, sekarang apa-apa semua bayar. Ya, nah coba datang dilatih misalnya, ya latihan bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya, kalau gereja siapin, bayangkan itu berapa banyak anak muda. Oh gini ya gereja ya. Gue cuman nggak hanya datang untuk pujian penyembahan, nggak memuringkan ternyata. Ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Mungkin seperti itu ya menurut saya Bung Albert ya. Jadi kalau begini tipikal gereja menurut saya nih gereja akan dipenuhi oleh anak muda. Ya kapan lagi datang ke situ wifi gratis, ngeprint gratis, kertas gratis, disiapin teh kopi lagi. Ya. Jadi jangan performanya, jangan dong. Skillnya. Fasilitas kita kasih ke mereka, kasih skill. Event mungkin, kalau sekarang kan perlu latihan IT. Gimana sih desain yang bagus? Gimana sih entrepreneurship? Gimana sih bikin kue murah, ya enak dengan harga terjangkau. Nah, kalian bisa di online, di IG jualnya. Nah, ini kan gereja mesti kreatif dong. Mesti yang begini-begini. Sayang, doakan Bung Albert. Ini kan gereja kecil ya. Nanti kalau Tuhan izinkan punya gedung sendiri, ya saya lebih banyak ke sana. Kalau kalau untuk worship ya udahlah. Udah jelas kok orang hari Minggu datang untuk beribadah kok. Pasti datang. Cuman kan yang gini-gini kan kurang nih, gereja kurang yang begini-begininya. Ya, nanti ada uang ke ladang misi. Padahal di depan mata anak muda tuh kan ladang misi juga, apa beda? Ya kan? Apa bedanya? Gitu Bung Albert. Ya, jadi kesimpulan sementara dari pembicaraan kita kembali kepada purpose ya. Oke, yang pertama saya simpulkan purpose-nya. Gereja harus kembali Ya, kepada sebuah tujuan, mana takutnya. Dan ngomong-ngomong tadi soal eh,
mission trip ya, yang identikan ke daerah-daerah terpencil, desa. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau tujuannya kepada yang belum banyak dijangkau, belum banyak buka daerahnya. Saya lihat traveler juga punya hobi yang sama. Kadang-kadang ke daerah-daerah yang pantai-pantai yang belum dikenal, belum banyak orang, gitu ya. Jadi apa bedanya? Betul. Jadi mission trip atau piknik, gitu ya. Misi piknik, bukan mission trip yang ketika sudah kemudian saya pernah suatu kali berdiskusi begitu ya, setelah kita ke desa berkali-kali ke daerah, ketika kemudian tantang untuk menanam hidup di sana ya pada mundur semua gitu ya. Jadi, bukan lagi memuridkan tadi. Lalu yang kedua people ya. Nah, kalau dunia usaha sudah prioritas kepada katakanlah di bank gitu ya, ada prioritas gitu ya, ada service gitu. Nah, kemudian di gereja nggak banyak gitu ya uang yang gelontor yang untuk people. Kalau tadi dikatakan tadi soal agenda, kalender, pemuritan, nah, itu sebetulnya juga berkaitan dengan menurut saya adalah anggaran atau budget. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika gereja tidak menaruh fokus prioritasnya pada pemuritan, sebetulnya juga bisa dilihat dari budget. Budgetnya kemana? Itu ukuran sebetulnya bisa kita lihat. Nah, kalau berikutnya Kak Togi, dari anak-anak muda yang dimuridkan, saya pengen apa ya, Kak Togi mungkin boleh berbagi success story atau mungkin bukan, karena sukses sendiri sebuah proses. Tentunya hari ini juga tentu akhir dari cerita yang Kak Togi bangun. Mungkin Kak Togi bisa berbagi proses pemuritannya dengan mentinya Kak Togi. Muridkan. Mungkin sedikit bisa singkat supaya bisa menginspirasi. Ini sukses story-nya atau set story-nya nih? Suksesnya dulu. Supaya ya, orang puji mau Tuhan duluan, ya. gitu. Puji Tuhan, saya banyak muridin ya. Jadi orang-orang yang saya muridin udah ada di level leadership lah. Anak-anak muda dulu sekarang udah di pengembala dan sebagainya. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang sekarang ikut saya. Nah, salah satu wakil gembala saya ini saya muridkan di 3 SMA, ketemu ya nggak punya panggilan di dalam kerajaan Allah, selalu saya muridkan. Ya hampir 13 tahun, 12-13 tahun ini puji Tuhan. Dari jadi orang awam yang nggak tahu pelayanan itu seperti apa, khotbah itu seperti apa, ya pastoral itu seperti apa, nggak ada panggilan untuk jadi pendeta atau hamba Tuhan. Akhirnya semuanya digenapi lewat tadi pemuritan atau pementoran tadi. Ya, nah dia akhirnya di tengah jalan memutuskan untuk sekolah teologi ya. Ya tadinya nggak bisa berkhotbah, sekarang menjadi pengkhotbah, malah yang lebih katakanlah jadwal pelayanannya lebih banyak dari saya gitu loh. Sabtu Minggu karena dia sekolah teologinya sekolah teologi Injili dan gereja-gereja Injili welcome seperti itu. Ya, ya saya senang lah bisa memuridkan dia menemukan jodoh yang tepat ya, menikahkan dia, ya menikahkan dia seperti itu. Terus anaknya juga lahir, saya menyaksikan, dan sekarang kita tetap di dalam satu area leadership seperti itu. Ya senang ya bagi saya itulah momentum saya, bukan monumen ya. Mungkin saya nggak punya gedung gereja sekarang ini, nggak punya kas perbendaraan tadi yang cash flow ya, nggak ada seperti itu, gedung gereja nggak ada, fasilitas nggak ada, tapi menurut saya tadi people, kata Bung Albert benar, purpose dan keduanya people. Ya saya bahagia aja karena manusia itu akan berjalan terus. Ya, memultiplikasi visi, meneruskan visi, menularkan visi dan sebagainya. Ya, tapi kalau gedung belum tentu ya. Belum tentu aset belum tentu juga. Karena kan banyak sekarang aset-aset gereja juga diperebutkan.
orang sesama anggota keluarga, anak gembala, atau sama majelis, ya segala macam kan gitu. Tapi kalau orang kan nggak diperebutkan, orang akan menduplikasi visi, calling, tujuan, dan sebagainya. Mungkin itu ya, Bung Albert ya. Ya, ya. Jadi kembali ke penajaman karena tadi soal people dan yang terakhir tadi aset. Tapi sebetulnya sekarang juga gereja menganggap people itu sebagai angka, aset. Bukan lagi people manusia seutuhnya. Katakanlah sediain wifi, kita layani sungguh-sungguh kebutuhannya, cari kebutuhannya. Tetapi hanya sebatas pada angka yang kita kejar untuk sebuah kebanggaan. Jemaatmu berapa? Gerejamu berapa? Jemaatmu. Tadi kan disebutkan kalau di dalam pelatihan-pelatihan ada salah satu pertanyaan yang sering muncul, yaitu ketika gembala belum menangkap. Nah, kira-kira apa kemudian kalau kemudian kita anak-anak muda pengen pemuritan dan kebetulan dapat pemimpin yang belum bisa menangkap soal pemuritan. Gimana? Ya, saya sendiri, saya masih jujur ya. Saya ada 16 tahun jadi full time di sebuah gereja, dan gereja itu nggak nangkap pemuritan. Nggak menangkap. Tapi apa yang saya lakukan sebelum kita menjadi pemimpin hebat ya, pemimpin yang memimpin banyak orang atau banyak orang, kita harus submission. Artinya tunjukkanlah bahwa engkau juga mampu dipimpin. Saya terus terang aja mengalami konflik batin juga ya. Harus 16 tahun. Beberapa kali mau pindah nggak jadi. Tapi akhirnya saya dirilis Tuhan, saya mengembalakan sendiri, dan keluar bukan karena konflik seperti itu. Keluar memang mau pengembalaan, di mana status, ya kalau di sinode saya kan dari PDP, PDM ke pendeta, ya mau nggak mau saya mengembalakan. Nah, sambil jalan itu apa? Ya saya butuh mentor, saya butuh murid. Kalau saya nggak menemukan di gereja lokal saya, carilah orang seperti itu. Karena murid ini, mentor ini atau pemurid ini ya akan jadi sparring partner bagi kita. Ya bukan hanya menjagai kita, mendoakan, tapi ada akuntabilitas. Hidup saya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya dalam segala hal, kalau saya menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, at least ada seseorang yang mengingatkan saya, jangan gitu ya. Nah, saya sarankan seperti itu. Kalau gereja belum nangkap, ya udah, kita lihat aja wait and see seperti itu. Ya kita pemuritan jalan terus, belajar. Kita punya gairah juga untuk dimuridkan dan memuridkan. Ya kecuali ya, kita bukan mau berontak ya, tapi kayaknya gini-gini terus, ya udah berdoanya sama Tuhan. Ya berdoa sama Tuhan, bukan kita mau satu hari kita pindah karena kita berontak, enggak sih, enggak juga. Ya, tapi untuk mungkin katakanlah sebuah perjalanan, ya saya suka kata PATH atau milestone kita, supaya kita lebih bertumbuh dalam hal leadership kita, dalam hal pengiringan kita akan Tuhan, dalam karakter kekristenan kita dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu ya Bung Albert ya. Ya. Jadi kita sudah membahas dari kondisi tidak menariknya pemuritan gereja bagi anak muda, lalu juga bagaimana memuridkan, success story, lalu juga bagaimana menyikapi. Ya, menurut saya sih memang bisa salah beberapa cara sih ya, selain mendoakan, berbagi, sharing, dan diajak kenalan teman-teman yang sudah bergerak di pemuritan, rekaman-rekaman khotbah pemuritan, atau mungkin diajak ikut pelatihannya Pak Togi. Ya, jadi itu bisa kemudian mengalami insight gitu ya, mendapatkan insight. Nah, Pak Togi, dari pengalaman saya ada juga yang seperti mungkin pernah saya tanyakan di dalam pelatihan, anak muda mungkin awalnya mau gitu ya dimuridkan, tapi kemudian ngalami trauma gitu. Karena tadi sempat disinggung sebentar tadi bahwa anak muda bukannya dimuridkan, tapi bukan diberdayakan, tapi diperdayai. Ya. Mendapatkan pemimpin yang
kalau tadi singgung soal love, sex, and dating, ya, soal Abraham tadi, ada pemimpin yang sampai kemudian bukan hanya mengatur seseorang sampai seluruh kehidupannya, tapi juga menyesatkan gitu ya. Ada satu cerita gitu yang istilahnya berkata, kamu itu pasanganmu bukan yang itu gitu ya. Atau bahkan sampai ada yang kasus-kasus suami istri gitu ya, itu bukan pasanganmu gitu ya, bukan. Lalu atau mungkin intimidasi ya, manipulatif gitu ya. Ini pasangan dari roh begitu-begitu. Nah, kemudian gimana caranya supaya atau batasan-batasan apa yang dibangun di anak muda ketika mendapatkan pemurid-pemurid yang seperti itu, yang Ya, pertama manipulatif. makanya saya sering ngomong ya, jemaat sekarang juga harus pinter ya, apalagi dengan COVID-19 ini. Harus pinter, bukan saya mempengaruhi. Nilailah pemimpinmu. Justru sekarang ketahuan, apakah pemimpinmu memperhatikanmu nggak ketika engkau susah, itu satu. Ya, ini kan lagi susah 3,5 bulan ini, apa yang dilakukan? Ya, apakah justru dalam kesusahan ini tetap memikirkan itu tadi, ya, supaya tanda kutip ya, keuangan tetap stabil begitu ya. Bukan kehidupannya tapi keuangannya, bukan kehidupan jemaatnya tapi keuangannya. Itu dulu. Nah, jadi batasan-batasan itu kalau begitu itu gampang karena banyak juga sekarang yang orang-orang yang berusaha manipulatif tadi, bukan memberdayakan tapi memperdayakan. Nah, makanya hati-hati. Kita ini, saya di gereja lokal saya bilang saya sebagai gembala khotbah, tapi tolong yang kalian lihat Yesusnya. Jadi maksud saya dua sisi ya, dua sisi. Kita sebagai leaders juga harus tulus dalam pemuritan, memuridkan sebagai leaders. Kita harus tulus. Tapi yang kedua, orang yang dimuridkan atau katakanlah anak muda tadi, jemaat, ya harus pinter-pinter. Maksud saya gini, jangan hanya karunia discernment itu dimiliki oleh gembala. Aja. Iya, jemaat harus pinter sekarang. Dan menurut saya jemaat sekarang lewat COVID, jangan pakai discernment lah, pakai logika akal aja. Apakah saya benar dipimpin oleh seorang gembala yang benar? Jangan-jangan, lagi susah juga ya udah. Boro-boro ingat gitu. Ya, boro-boro ingat gak pusing, jangan kan ngomong sembako, malah yang ngomongin terus duit, always money terus. Ya. Dan ingat itulah jemaat mula-mula yang saya sebut 4C tadi kan. Jemaat mula-mula kan dibangun di 4C. Nah, ini COVID-19 ini harusnya coba lihat jemaat pengerja mengevaluasi apakah gereja saya sesuai dengan jemaat mula-mula yang 4C tadi. Koinonia, ada persekutuan ya. Ya. Yang kedua contribution. Ya, banyakkah jemaat termasuk gembala contribution, menjual yang kelebihan maksudnya mencukupkan ya, bukan soal menjual barangnya yang berkekurangan. Yang ketiga komitmen ya. Komitmen ya ini, jangan hanya jemaat, komitmen dong memberi loh. Lu gimana gembala? Udah nelfon gua belum? Udah mendoakan belum, Pak? Gua lagi nggak makan nih. Lu ya itu yang saya bilang 4C-nya caring. Tapi kan sekarang jemaat sekarang ini kan saya bukan mempengaruhi. Sama kayak apa ya? Bagi saya fans sebuah grup band kenamaan. Ya, sebuah grup band dari Bandung, vokalisnya kena tanda kutip ya, amoral. Begitu keluar tetap aja diluk-lukan. Sekarang kan jemaat begitu. Ya. Gembala mau salah, udah jelas-jelas salah. Tetap aja didewa-dewakan. Pokoknya tokcer lah. Kalau dia udah ngomong loh, tokcer bagaimana udah ketahuan. Doktrinnya sesat pertama. Ya, udah doktrin sesat. Yang kedua melakukan tanda kutip kesalahan. Anaknya sendiri nggak bisa diurus, mau ngurus jemaat, tapi tetap aja ya mengkutip kata bapak, kata ibu. Waduh, jemaat kan mengeri ya. Sama aja kan. Jadi pendeta ini sekarang hamba Tuhan dibuat kayak grup band tadi. Nah, ini yang saya katakan, inilah gereja industri.
Ya nggak penting, pokoknya pemimpin saya mau salah mau apa, ya yang penting aku bukan kata Yesus, ya bukan kata Alkitab, ya ya aku tetap mendewakan dia, memuja dia. Ini mengerikan nih sekarang nih, ya. Jadi saya kalau begini susah juga mau ngomong, mau gimana dong? Ya saya ngomong nih, udah dewe-dewe wae lah. Berarti nggak? Saya kadang-kadang ceplas-ceplos nih, maksudnya gini, kita udah kasih tahu, nggak mundeng. Ya udah, yang kedua, ada orang gila lewat di depan rumah kita. Kita panggil, kita ajak ngomong. Nah, yang gila siapa? Yang gila kan saya. Udah tau gila, udah nggak bisa berubah maksudnya. Ini maaf nih, banyak orang-orang Kristen yang tanda kutip seperti ini. Dikasih tahu, kamu masa nggak lihat sih pemimpin kamu seperti itu, gereja kamu ini bukan soal mempengaruhi. Ya, beberapa eh, ya tanda kutip lah jemaat pengerja lain konseling sama saya. Kalau curhat tentang pemimpinnya begini-begini, tapi keluar nggak mau. Ya saya bilang, lu udah deh kita nggak usah ngomong begitulah. Bagusan kita ngomong film apa yang terbaru di Netflix yang menurutmu bagus. Lebih enak kan ngomong gitu. Gergetan gitu loh, gergetan. Artinya kamu ngomong begini-begini, logikanya kayak jalan begitu loh. Oh kayak jalan, tapi nggak bisa memutuskan. Ya udah nggak usah ngomong, ngapain diskusi. Seperti itu ya Bung Albert ya. Ya, Ini maaf nih, saya bukan karena orang Batak, memang gaya saya begini. Ya, ya, ya. karena mungkin saya nggak ngerti. Eh, Background saya dulu politikus mungkin, jadi terbiasa sidang belak-belakan. Ya, Oke. kalau hal begini Nah, belak-belakan aja, nggak usah takut. ya, ya. Saya nggak takut Makasih nggak banyak. diundang khotbah. Tapi diundang Instagram dong apa? Instagram apa apa. Mau di blacklist katanya. Wah nggak tahu. Ya itu saya percaya gini, suara suara itu ya tetap kita harus menyatakan sebuah integritas ya. Nggak ada titipan segala macam. Kita hanya respect, takut pada Tuhan Yesus. Ya, makasih Ya, untuk eh, apa namanya sharing dan keterbukaannya. Senang saya kalau dapat. Ya, karena apa ya? Anak muda saya tadi lihat juga sampai ke anak muda takut karena dewasa ya. ya. Contohnya ya Instagram muncul pastorgram yang kemudian quote ya. Pokoknya like aja lah, pokoknya amin ya. Ah Lepas ini dari betul. quote-nya betul atau enggak gitu, enggak kritis lagi Nah, karena bukannya dimuridkan lalu dari pemuritan itu, dari pembelajaran itu kemudian bisa memfilter, tapi justru pakai yang instan ini justru untuk memfilter yang benar, balik-balik gitu ya. Nah, saya memang setuju gitu ya, dari sisi pemurid, dari sisi hamba Tuhan, kita pun juga tidak boleh sendirian, tidak boleh ada di piramid sendirian, di puncak sendirian. Dan saya seringkali mensosialisasikan tentang lingkaran sehat. Dari hmm. kita harus punya board of director, kita harus punya mentor, lalu kita harus punya rekan gitu. Paulus pun juga punya Barnabas gitu, tapi Barnabas di titik tertentu juga sebagai rekan, kemudian jadi rekan bagi Paulus. Dan Petrus, rasul-rasul di Yerusalem juga, Paulus sangat submit gitu ketika ada suatu perselisihan, dan dia menjelaskan, dia ke Yerusalem menjelaskan hidup kita akan punya akuntabilitas kalau kita punya mentor, kita punya rekan, dan kita punya yang dimuridkan. Nah, satu pertanyaan terakhir, ukuran keberhasilan seorang pemurid itu apa ya, Pak? Ya menurut saya ukuran ukuran seorang pemurid ketika dia mau pertama melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dia melangkah. Karena masing-masing kesuksesan nggak bisa diukur ya. Saya banyak memuridkan orang gagal juga. Ya, akhirnya dia nggak mau dimuridkan, menjelekkan saya, pergi. Ya, akhirnya merasa eh, dia nggak tahan karena saya banyak menggembleng dia. Ya, putus di tengah jalan, maksudnya pemuridannya banyak. Tapi bagi saya seorang ukuran kesuksesan ya, ketika saya taat kepada Yesus, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ya saya taat aja. Ya, bagian nanti dia mau jadi orang apa itu mungkin part yang menjadi sebuah katakanlah momentum bagi saya, sebuah sukacita bagi saya.
Seperti itu. Tapi bukan berarti kalau nggak berhasil terus saya dibilang nggak sukses, nggak juga. Ya, karena saya udah melangkah, udah melakukan, bayar harga, kadang-kadang duit keluar. Ya katanya Yuti ini kan sekarang kan imannya tebal, dompetnya tipis katanya ya. Makanya nggak banyak orang yang melainin Yut, pemuritan nggak banyak aja. Bukan dapat duit, keluarin duit. Seperti itu. Ya tapi pesan saya beginilah, karena saya di dunia politik ya. Ya dulu tuh nggak ada baser-baser ya. Sekarang kan akun-akun apa satir ini kan akun-akun pengecut menurut saya. Ya, apalagi ngomong tentang area pelayanan, kita harus dari garam dan terang. Tunjukkan jati diri dong, ya kan? Kalau saya nih ngomong nih keras, maaf ke dalam dunia pelayanan, saya tunjukkan sama saya Pendeta Togi Simanjuntak. Ya, kalau akun-akun begini siapa? Kalau menurut saya ini kan udah melanggar UU ET, karena belum ada aja yang melaporkan. Kalau satu aja dilaporkan, dijeblosin, nangis, nanti pasti akun-akun satir itu tutup semua nih. Ya. Nah, saya kan lama di dunia politik gitu, dan kemarin satu partai minta saya menjadi calon legislatif, tapi saya nggak mau lah. Ya, saya bangun bangsa oke, supporting politik oke, tapi nggak mau sebagai ini. Nah ini menurut saya ya kalau kita mau mengkritik segala macam ya tunjukkan jati diri. Malu dong akun-akun satir sama Denny Siregar. Ini Siregar ancamannya dibunuh. Apakah akun satir ini pengecut ya takut dibunuh? Hanya tahu mengkritik, hanya tahu judge begini Bogono. Ya lu siapa? Ya nggak dianggap. Bener, saya sih nggak nganggap ya. Sama-sama. Ini fotonya kenapa nggak Doraemon aja foto di situ gitu loh. Ya kan? Kalau berani ini saya, nama saya ini, alamat saya di sini, gereja saya di sini, itu baru saya salut. Ya, dan cuman kan yang kayak gini kan followernya banyak juga. Ya kita tahu lah, ini maaf ya bukan mau nuduh. Ya, main Instagram gini kan berduit juga, Facebook berduit ya kalau follower kan. Jumlah follower kan hanya untuk sebatas itu. Ya menurut saya sih ya malaikat ketawa begitu ya kalau bisa kentut. Ya lu segitu doang, pret. Ya, bisa nggak gitu? Tunjukin ini saya foto. Ya saya ngomong apa adanya, begini siap debat. Itu kan gentle, baru anak-anak terang. Ya, jangan hanya bisa begini Bugono. Ya lu siapa Doraemon? Ya, siapa? Nah, tuh teman saya suka tuh. Ngomong gereja lebih jelas, Ana Mongke. Siapa? Namanya Utro. Gereja mana Abalev? Itu saya salut. Tayangan keempat itu udah 36.000, baru 4. Tapi saya salut dia ngomong gereja begini, bisnis segala. Tapi saya Ana Mongke, nama Utro, jemaat di sini, ini, datengin aja. Itu salut saya, ya. Itu namanya anak terang. Ya, kalau cuma hanya baser aja ya. Maksudnya gini, diketawain kita sama agama lain, malu. Ya. Ya kan? Benar nggak? Jadi akun-akun satir ini, tirulah Yesus lah. Yuk ngomong pelayanan, yuk ngomong gereja, bobrok begini, Yesus gak pernah takut sampai disalib. Ya, Paulus itu dipenggal kepalanya. Petrus gara-gara ngomong integritas disalib terbalik. Ya, ada yang digoreng. Mau nggak begitu akun-akun satir? Ya, kalau cuma ngomong ya anak TK juga bisa. Ya, tapi mukanya Doraemon. Ya, mukanya siapa? Goofy. Tapi siapa yang buat gak jelas. Ya, ini nggak usah ngomong di biaya apa segala macem lah. Ya, kalau ngomong berani konteks pelayanan gereja, ya tunjukkan jati diri kita. Karena ini kan konteks terang. Ya, mungkin takutnya ini konteks gelap, disuruh pula sama kuasa-kuasa kegelapan kan. Ya udah. Kalau itu beda lagi. Kita akan lanjutkan lagi yang di sesi kedua ini, kita akan balik lagi sebentar ya. Kita lanjutkan sedikit karena waktunya. Oh ya. Nah, Oke. nanti kita lanjutkan. God bless ya, sambung lagi ya.
Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang pemuritan bersama Pastor Togi, Kak Togi yang sudah berbicara belak-belakan ya, terbuka dengan kita tentang gereja, tentang anak muda, tentang pemuritan, bagaimana gereja tidak lagi tertarik dengan pemuritan. Tadi kita sudah bahas panjang lebar, dan kita akan menantikan Pastor Togi kembali bergabung bersama kami, bersama kita semua, untuk melanjutkan ya, sedikit melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi. Tadi sudah membahas gitu ya, bagaimana penyebab gitu ya, gereja tidak lagi tertarik dengan pemuritan, lalu anak-anak muda, kondisi anak muda sekarang. Dan kita akan lanjutkan. Tadi kesimpulan yang sudah kita bisa ambil yaitu dua hal, yaitu tentang people dan sorry Kak Togi, keputus tadi ya karena ya, IG terbatas. Nah, terbatas. Menarik ada dua hal yang sudah kita simpulkan tadi. Yang pertama purpose, yang kedua people. Dan kalau saya mau menambah tadi, sempat perbincangan yang terputus tadi, yang ketiga adalah proses ya. 3P ya. Tadi ya. Jadi proses ya. Ukuran keberhasilan dari seorang pemurid itu bukan soal hasilnya, tetapi bagaimana prosesnya, bagaimana dia taat, seperti mentaati perintah Tuhan. Dan yang berikutnya tadi juga sudah disinggung soal akun-akun satir gitu ya. Jadi soal proses juga begitu, bukan hanya soal followers, apa bedanya begitu ya. Jadi spirit di balik ini yang kita perlu perhatikan gitu. Baik Pastor Graham gitu ya, yang hanya mengejar followers gitu, permainan kata, bahkan sekarang bukan hanya menyajikan firman Tuhan, tetapi menyajikan permainan kata, hanya sebuah supaya enak didengar, enak dibaca, kemudian like dan sama, hanya mengejar followers. Satu sisi juga ada banyak akun-akun satir yang tidak berani menyebutkan jati diri. Jadi dua-duanya sama, punya spirit di balik itu. Kelihatannya walaupun yang disajikan hal yang rohani atau concern dengan hal yang rohani, tapi semuanya juga hanya ujung-ujungnya followers. Jadi setidaknya itu tadi yang kita sudah bahas, yaitu people. Pertama purpose ya, kembali kepada tujuan, perintah agung, perintah amanat agung itu satu-satunya tujuan, perintah ya, bukan pilihan gitu ya. Jadi kenapa di flyernya saya tulis amanat agung itu sekarang ini tadi tidak lagi menarik dan buat gereja hanya sebagai pilihan saja. Lalu yang kedua, kita gereja harus peduli dengan people. Yang ketiga juga memperhatikan proses. Atau ada hal yang mau ditambahkan gitu, atau pesan buat gereja Tuhan, anak-anak muda tentang pemuritan? Ya, atau tadi mau menambahkan tadi berkaitan dengan akun satir yang sempat terputus. Atau ada hal sebelum? Iya, saya melihat bukan gara-gara akun itu, artinya boleh-boleh aja kita ngomong pedas, ngomong tegas ya, itu harus, karena supaya ada penyeimbang ya, orang-orang di lapangan, gembala gereja harus ada perimbangan. Cuman malu lah orang-orang sekuler, non Kristen itu nggak pernah akun begitu. Kalau akun begitu, setahu saya, karena saya dulu orang politik, itu buzzer bayaran. Ya, akun-akun bodong seperti itu. Nah, tapi kalau akun bodong oke aja, tapi ini kan ngomong dunia pelayanan dan gereja. Ya, harusnya ya kita ini anak-anak terang kan, bukan anak gelap. Seperti itu. Saya takutnya pertama bukan buzzernya, dia sendiri mungkin nggak dimuridkan, nggak punya mentor, jangan-jangan gitu ya. Karena kalau orang murid punya mentor ya hidupnya tertib dong. Ya, saya jadi bersama teman-teman saya pedas punya mentor sebelum netizen sudah membuli pun juga sudah diperingatkan mentornya. Gitu. Paling kita sudah punya akuntabilitas. Iya dong, saya khotbah ngomong saya pedas.
majelisnya ngomong, Pak, waduh, Bapak keras banget, nanti pasti gembala saya begini nggak diundang lagi. Saya bilang, eh ya saya nggak ngerti Pak ya. Saya bukan modelnya seperti itu. Cuman menurut saya si firman Tuhan harus disampaikan dong. Soal nggak diundang lagi, ya saya makan kan dari Tuhan. Bukan dari amplop PK, saya bilang gitu. Ya. Nah, itu kan asik itu ya. Siapa yang ngomong itu? Oh, Pendeta Togi Simanjuntak. Terus tiba-tiba ada yang ngomong gereja begini bla bla bla. Pendeta bla bla bla. Siapa? Doraemon gambarnya. Goofy. Ya. Ya menurut saya sih ya. Saya nggak usah ngomong pengecut lah ya. Saya bilang malu kita sama ini sama yang lain. Kalau yang lain ini lihat nih. Lihat ya ini sorry ya karena saya orang ini sih suka orang-orang politikus. Gus Ara ya, Gus Ara ya, Gus Ara. Lihat deh. Lihat di TikToknya dia ngomong apa. Itu baru keren. Waduh, dia bilang yang takut sama salib itu vampir gini-gini. Wah, orang di depan sep. Ayo debat ini saya. Ah, mestinya kan begitu. Dan orang mau ayo debat ini saya, gambar Goofy ya. Ngomong anak-anak terang lagi ya, ilah. Takutnya jangan-jangan yang buat akun itu di penjara lagi ya. Main kan di penjara. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan. Apalagi kan undang-undang ITE ini. Ya, ini semuanya kan harus dipertanggungjawabkan. Ada banyak delik aduan ya, pencemaran nama baik dan segala macam. Nah, saya terus terang aja nggak membela orang-orang yang dikritik. Karena saya juga suka mengkritik. Ya tadi aja kan ngomongan saya lihat aja. Nanti rekornya kan apa wah mungkin pedes sekali ya bagi orang yang saya tahu diundang khotbah berapa kali ke gereja-gereja tertentu, waduh ngomongnya akan jaga nih ya supaya terus diundang. Nah saya nggak mau seperti itu ya, nggak mau titipan begini khotbah itu mesti begini, jemaat ini mesti begini loh, namanya firman Tuhan. Ada kalanya kita soft, tapi ada kalanya kan kita harus tegas, harus bahkan mukul ya. Ular beludak, iblis kan Yesus itu kan wah sedap banget tuh kalau ngomong gitu ya. Ya, kasihlah musuhmu. Betul, tapi di satu sisi nyala kau iblis. Ya, Kalau ular itu beludak. Muncul di postingan ular beludak itu nggak ada yang nge-like. Nah, itu yang saya bilang. Nah, baik lagi ke pemuritan, menurut saya setelah COVID-19, kalau gereja atau pemimpin rohani enggak membuat pemuritan menjadi sebuah katakanlah esensi atau katakanlah bahan bakar dari sebuah gereja lokal, menurut saya tinggal tunggu waktunya aja ya. Ribut sesama keluarga, rebutan aset, ribut sama majelis. Saya baru pulang dari daerah Jakarta Selatan. Saya kaget. Saya ke ruko teman saya. Dia pelayanan, pebisnis, bikin studio podcast. Tadi kita rekaman. Dan saya tanya, mana nih gereja ini? Oh dulu di sana, di aula besar. Jemaatnya ribuan. Dia 2000 lebih lah, 3.000. Ini tahun 2000-an lah ya, 2002 ya. Oh sekarang Pak di ruko doang, jemaatnya dikit ya, satu ruko sewa. Hah? Kaget saya. Terus kemana? Pecah 5 Pak. Pecah 5. Pecah 5 Pak. Lagi nih. Multiplikasi ya. dong. Multiplikasi, betul. Tapi ada yang gabung ke gereja lain, ya ada buka sendiri, otomatis maksud saya takutnya nih
jangan COVID-19 ini gereja kehilangan momentum. Sebenarnya Tuhan mau bawa balik lagi gereja untuk melakukan hal yang esensi, yaitu discipleship tadi. Ya. Tapi gereja ya itu tadi, udahlah, ibadah lagi gitu. Lalu lupa lagi. Seperti itu, ya. Nah, ini saya sih mengharapkan lah ya, mengharapkan banyak pemimpin, banyak gereja melihat, artinya oh ternyata pemuritan ini penting. Jangan lupa kita bisa menjadi pendoa yang ngeroh ya. Ini maaf nih, saya bahasanya biasa begini. Politician sih ya. Politician jadi pendeta nih. Jadi terbiasa sidang belak-belakan, terbiasa debat. Nggak, saya nggak peduli, nggak diundang di gereja juga nggak apa-apa. Ada yang menara doa, mendengar suara Tuhan ya, sampai terlalu ngeroh. Boleh-boleh aja. Hidup saya penuh dengan mujizat, tapi tunggu, Tuhan tuh ngomong selalu strategi juga, harus seimbang. Ya. Benar nggak? Ada menara doa di Datang Yerusalem, penglihatan nubuatan, tapi ujung-ujungnya apa? Penginjilan dan pemuritan harus dipertanggungjawabkan dong. Ya. Banyak orang ngomong kejatuhan tembok Yeriko itu soal pujian penyembahan aja. Setuju, saya setuju. Sangat-sangat setuju. Ngomong mujizat segala macam. Tapi tunggu dulu. Pernah nggak mikirkan berapa kali dikelilingi dan berapa hari? Itu kan butuh logika, butuh strategi. Ya kan? Satu hari satu kali, hari ke-77. Berarti 13. Orang dunia bilang itu angka sial. Nah, tapi kalau kita saking rohnya, nggak pernah mikir ke situ gitu loh. Itu kan ngomong strategi Tuhan. Tuhan selalu ngomong strategi. Nuh, ngomong mujizat. Ya, satu keluarga diselamatkan, lepas air bah, penghukuman bla 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 lah. Tapi jangan lupa ukuran hasta, ya, dan air bah, bahtera itu tuh ngomong strategi. Jadi tolonglah, artinya hal seperti ini. Jadi di pemuritan itu bisa diarahkan gitu loh. Ya, kalau terlalu ngoro, oke. Lu dengar suara Tuhan, oke. Ya, indikasinya mana? Seperti itu. Jangan dong, ini kata Tuhan, begini, bukan. Ya, indikasinya mana? COVID-19 nanti ke arah 999, online, indikasinya mana? Tadi saya ketawa-ketawa aja di podcast ya. Ini maaf. Makanya tolong anak-anak seminari teologi itu ada pelajaran tentang media komunikasi, ilmu komunikasi, 4 SKS, supaya jangan lebay. Dikit-dikit pendeta jadi YouTuber. Wah, ini udah menyala nih ketatapendetaan. Gak alkitabiah nih. Nanti fungsi pembalaan diganti robotnya. Bego banget. Ya. Alkitab setengah perjanjian baru itu hasil dari media, namanya surat. Itu media cetak. Nah kayak gini-gini mesti terbuka gitu ya. YouTube, ini Instagram, ini bukannya media. Ini kan media elektronik, media massa. Akhirnya meluas. Jangan dikit-dikit nanti ibadah gimana online. Kan gak asik loh yang mau bilang online seterusnya tuh siapa. Karena pelayanan pastoral dan gereja lokal itu tetap harus ada persekutuan koinonianya. Kita manusia itu makhluk sosial ya. Lebih klop berinteraksi, lebih abdol lah gitu. Contoh, lihat Jokowi di TV. Itu Jokowi ya biasa. Begitu lihat di jalanan, Jokowi, lain kan apalagi salam. Nah, jangan lebay lah, nih banyak pelayan Tuhan juga. Nanti tetap ibadah itu harus tatap muka, face to face communication, tapi ada tapinya. Pakailah memanfaatkan teknologi online ini. Kenapa? Dengan online kita ini bisa menyebarkan amanat agung efektif. Tidak dibatasi dengan tempat dan ruang. Saya ke satu tempat, Pak, Jumat datang, biasa pendeta ya. Servis sana, servis sini. Pokoknya makan sana, ya. Sabtu KKR, youth, seminar. Minggu 4 kali melayani. Ya paling
sebanyak-banyak berapa ribu sih? Satu kota. Tapi kalau saya ngomong di YouTube, itu bisa jutaan. Kenapa? Karena diulang lagi, dipulang lagi, diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi. Injil tersiar ke seluruh benua, bahkan ke Alaska. Yang kedua, yang kedua, kita udah disiapin perpustakaan gratis sama YouTube, perpustakaan iman. Ya, kenapa kita nggak pakai? Satu hari cucu saya nanya ke anak saya, Papa gimana? Gampang, lihat aja nak, buka YouTube. Ini kakekmu nih. Wih, kakek rupanya keren ya. Khotbah tentang legasi iman. Akhirnya cucu saya lihat, ternyata saya ini keturunan terahnya nih, terah pendeta nih. Saya juga pendeta. Nah, ke situ dulu. Ke situ dulu, jangan pendeta sekarang, perpuluhan kurang, kolekte kurang, pelayanan kurang, jadi YouTuber. Ya, ya kan? Nah, itu yang kayak gitu. Nah, sebenarnya harusnya kalau pemuritan jalan gereja ini nggak akan pemikiran nggak akan sempit seperti ini. Tapi masalahnya, ya gembalanya juga nggak mudeng. masih nggak terbuka bagaimana memuridkan anak muda supaya buka wawasan. Ya, mungkin gitu ya, Bung Albert ya. Ya, jadi kalau saya memang kebetulan juga seorang guru gitu ya. Yang saya punya beberapa rumusan juga gitu. Ada beberapa C juga tadi kalau Kak Togi juga menawarkan beberapa atau memberikan beberapa C. Ya, selain calling tadi seorang hamba Tuhan atau tadi dikatakan terakhir cerita tadi YouTuber itu ya, atau hamba Tuhan sekarang ini itu yang juga yang berikutnya adalah kompetensi. Kita harus mengembangkan kapasitas ya. Selain tadi sudah disinggung sebelumnya, bagian sebelumnya tadi sisi pertama tentang karakter, kita sudah banyak menyinggung tadi juga di awal tentang akun satir, soal akunnya, tetapi bagaimana integritas kita, ya, bagaimana proses-proses yang itu karakternya. Jadi yang C berikutnya ada sebetulnya juga adalah community. Kita sedang bahas topik utama kita malam hari ini. Jadi kalau kita mau sehat memang ya, kita sekali lagi harus punya lingkaran sehat gitu. Punya pemurid, kita juga mesti memuridkan, dan kita juga punya rekan. Terima kasih Kak Togi untuk perbincangan malam hari ini. Saya pikir kita cukupkan dulu gitu ya. Jadi setidaknya tadi kita sudah bicara soal purpose. Sekali lagi, gereja-gereja Tuhan, ayo mari memuridkan ya. Memuridkan sebagai kita menyadari betul ini sebagai amanat agung, perintah dan bukan pilihan. Ini betul-betul harus kita kerjakan. Dan saya tadi juga akan mengulangi apa yang sudah Kak Togi sampaikan, betul sekali tentang COVID ini, tentang pandemi ini. Jangan sampai kita itu tidak mengambil pelajaran. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan, jadikan kami seperti Musa yang mengenali jalan-jalan-Mu, gitu ya. Bukan hanya sekedar melihat perbuatan besar-Mu seperti bangsa Israel, ya, yang hanya sekedar melihat mukjizat, mana disembuhkan dari COVID, dilewatkan dari COVID. Bukan hanya soal perbuatan besar Tuhan, tapi jalan Tuhan. Nah, maka jalan Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan bawa kita kembali ke rumah, jangan sampai kita tidak belajar sesuatu pun gitu ya, dan kembali lagi kalau kita dunia mengenal new normal, walaupun itu sendiri istilahnya juga diperdebatkan gitu ya. Tetapi ketika dunia berkata itu new normal, new, hal yang baru, gereja jangan lagi kembali ke yang lama. Alkitab mengatakan sesuatu yang baru harus dengan firman yang baru. Gereja siap tidak untuk menghadapi Tuhan, menghadapi agenda Tuhan berikut. Kalau kita tuh pengen ikut Tuhan, maka kita harus pastikan kita akan bergerak terus, dan di mana Tuhan ada, di situ kita berada. Dan di pemuritan, mungkin bagian yang bisa saya bagikan, ya, ukuran keberhasilan saya bukan hanya ketika saya berhasil, walaupun berhasil itu sebuah ukuran yang proses lanjutan, tapi bukan hanya pada pemurid. Selama ini kita gagal atau berhenti di tengah jalan,
yaitu kita hanya fokus kepada dua hubungan saja, saya dan menti. Saya ketika menti berhasil, itu belum menjadi keberhasilan saya, itu belum bisa saya mendapatkan kredit. Ya. Tetapi ketika menti itu berhasil memuridkan yang lain, nah, itu baru saya menyetujui, saya mengambil prinsip Paulus kepada Timotius, ya, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat daripadaku, ya, itu percayakan kepada orang lain, cakap mengajar. Jadi bukan hanya memuridkan satu orang, memuridkan satu generasi bawah kita, tetapi ukuran keberhasilannya adalah ketika kita tolong mereka untuk memuridkan yang lain. Nah, buat saya juga prinsip yang kedua adalah bagaimana kita selama ini mendengung-dengungkan, ayo kita lahirkan pemimpin baru, pemimpin muda, ayo kita muridkan supaya anak-anak muda bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau selama kita tidak berikan mereka kesempatan memimpin, selama kita terus berikan mereka teori saja, tidak akan pernah muncul seorang pemimpin. Makanya pemurid juga tidak akan pernah muncul kalau kita tidak pernah memberi kesempatan mereka untuk memuridkan lagi. Jadi pemuridan yang paling efektif atau melahirkan pemimpin yang paling efektif, menurut saya satu-satunya cara adalah berikan mereka kesempatan, berikan dorong mereka untuk. Jadi ketika pemurid sama, kehidupan pemurid itu berhasil kalau mereka memuridkan, kalau mereka ada kesempatan mereka memuridkan. Itulah yang Paulus lakukan dengan Timotius, dan Paulus sendiri bisa menjadi hamba Tuhan yang besar karena ada Barnabas. Banyak kita pengen di panggung tadi, pengen di YouTube, di Instagram, ya, tidak salah dengan hamba-hamba Tuhan besar. Saya tidak anti, saya tidak cemburu, saya bersuka cita dengan orang-orang yang dipakai Tuhan lebih, tetapi ada satu pilihan yang lain. Jangan lupa, balik kehebatan seseorang, Paulus juga ada Barnabas. Mungkin ada satu kata di Alkitab, yaitu jalan yang sunyi. Tidak banyak orang mau memilih jalan yang sunyi, jalan yang tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorot lampu, tapi kita mengerjakan dalam apa yang tadi katakan Pak Togi katakan tadi, proses, ya, ketaatan kita dengan Tuhan. Hanya nanti di akhir, ya, di akhir nanti di surga nanti ada mahkota. Itu aja yang menjadi tujuan kita, menjadi goal kita ketika kemudian di akhir hidup kita, pertanggungjawaban hidup kita, Tuhan berkata, hambaku yang setia, hambaku yang baik dan setia. Nah, jadi mari kita, saya dorong untuk hamba Tuhan, kita semua anak-anak muda mau dimuridkan dan mau melangkah dalam pemuridan. Kak Togi ada closing statement? Ya, saya menyimpulkan bahwa apapun itu bentuk kegiatan atau aktivitas dalam bergereja, menurut saya tanpa pemuritan itu adalah hal kesia-siaan. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak kita mungkin seberapa banyak kita mengumpulkan orang, seberapa banyak mungkin aset kita, seberapa banyak kapasitas gedung kita, megahnya gedung gereja. Tapi kembali lagi seberapa banyak pemimpin yang telah kita lahirkan lewat hidup kita. Jadi saya mau sekali lagi mengencourage, marilah kembali kepada fokus membangun manusia, ya, membangun manusia seutuhnya. Itu sebenarnya alkitabiah, menjadi serupa atau seperti Kristus. Nah, itu kan ngomong membangun manusia seutuhnya. Yang tadi cakap dalam bukan hanya pelayanan, karakternya juga dalam keadaan tanda kutip ya, ekonominya, karena juga harus dibantu, juga kapasitas, skill dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari saya, Bung Albert. Jadi Alkitab, saya menggarisbawahi tadi ya, bukan hanya soal jumlah, tetapi melahirkan pemimpin manusia seutuhnya. Alkitab berkata bukan hanya berbuah lebat, tapi juga berbuah tetap. Nah, kita perlu investasikan, dan mari kita sama seperti seorang yang menemukan harta di ladang, yang menjual segala sesuatunya untuk mendapatkan harta itu. Ada orang menerjemahkan itu harta itu Tuhan,
ya, tapi juga saya punya tafsir yang lain, setuju dengan seorang hamba Tuhan yang menafsirkan seorang ladang itu tanah, kita dibuat dari debu dan tanah, dan setiap kita manusia itu punya punya harta terpendam. Jadi pasti punya potensi di dalam seorang manusia. Sama seperti Yesus gila-gilaan dan mati-matian. Yesus sangat mencintai manusia, rela mati. Mari kita lakukan. Kalau Yohanes 3 ayat 16, itu besar kasih Allah buat kita semua, maka 1 Yohanes 3 ayat 16, maka kita wajib juga menyerahkan hidup kita, nyawa kita bagi sesama kita. Mari kita kembali kepada tujuan Tuhan, panggilan Tuhan, dan juga pada orang-orang. Terima kasih Kak Togi, sama-sama dengan sama-sama Bung Albert hari ini. Tuhan berkati. Ya, menarik sekali, sudah terbuka dan seru pembicaraan kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Bung Albert. God bless.